Memang kayak gitu caranya. Habis pipis ambil wudhu lagi. Habis PUP ambil wudhu lagi. Buang angin ambil wudhu lagi. Memang kayak gitu. Iya. Oke. Kalau dalam perjalanan wudhu pakai air mineral boleh. Air mineral boleh karena dia itu tidak dengan api ya, dia dengan suling ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau sholat wudhu, boleh nggak habis tahajud karena lupa tahajud dulu? Boleh. Selagi masih ada wudhunya, itu masih boleh sholat sunat wudhu ya. Amalan apa buat anak yang sulit diatur? Robbi habli minas solihin. Halo Mbak Eli. Robbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh ya. Pakai spray nggak boleh Mbak Titi kalau lagi di rumah. Spray itu cuman saat darurat aja. Bolehkah sahurnya cuman minum minum air saja? Boleh. Sahur cuman minum air doang, boleh ya teman-teman, gak ada masalah. Ya makanya ada dalil hadis al-hadis sahih, bersahurlah kalian walaupun cuman kubun minal ma, 1 gelas air saja. Jadi sahurlah kalian walaupun cuman 1 gelas air aja. Aman ya puasa Yaumul Bid hari ini ya teman-teman ya. Ustazah, bagaimana hukum bekerja tinggal satu atap dengan yang bukan muhrim? Kalau cuman lain daripada yang lain itu adalah bagian dari tabarruj ya. Lain daripada yang lain itu adalah bagian dari tabarruj ya. Sebentar ya, nge-lag ya guys. Ini wifi ku terlalu banyak device-nya ya. Sebentar ya, aku matikan dulu device HP ku yang lain. Wifi-nya terlalu banyak device-nya. Matikan dulu. Matikan lagi. Oke, bentar ya teman-teman ya. Oke, dah aman ya. Insyaallah aman. Oke. Oh, tawaw mantap ya. Ya, Mbak Taufik ya putus-putus gimana? Udah mati loh semua deviceku. Aku tim puasa Daud. Oke. Ustazah, kalau sampo untuk hitam rambut nggak boleh ya. Menghitamkan rambut dalam bentuk sampo dan dalam bentuk cat itu haram. Halo Malaysia, iya Mbak Syahrani Malaysia hadir. Ustazah, sholat hajat terusnya sesudah sholat tahajud apa sebelumnya? Terserah. Sebelum tahajud boleh, setelah tahajud juga boleh. Untuk sholat hajat gak ada masalah ya. Ustazah, apa namanya tuh guys? Ustazah, mengapa masjid ada yang dikunci pada saat baru buka dan ada juga masjid yang dibuka terus? Itu adalah pekerjanya. Mungkin pekerjanya tuh anak kuliah, mungkin dia masih part time ya, nggak apa-apa. Teman-teman cari masjid lain aja. Harusnya memang buka 24 jam. Karena masjid dalam agama Islam, halo Mbak Yeyen, jazakumullah ya. Wah, udah kayak koboi aku guys. Jadi kalau teman-teman itu masjidnya itu tergantung pekerjaannya sih ya. Ustazah, sholat hajat itu yang afdol kapan? Sepertiga malam terakhir, jam 2 malam sampai adzan subuh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu lakukan sepertiga malam terakhir jauh lebih baik ya. 2 Nanti salam kanan salam kiri banyak-banyak minta kepada Allah. Ya, nah minta kepada Allah untuk kemudian teman-teman bisa melakukan yang namanya berdoa banyak-banyak ya. Ustazah, iya baca doa antara azan dan iqomah jika posisi di rumah, qobliyah dulu baru berdoa nggak? Bagus, qobliyah dulu baru doa. Tapi kalaupun langsung doa nggak apa-apa ya. Ustazah, nikah suami dengan suami orang dan non muslim tanpa izin setelah nikah siri balik ke agamanya. Kalau dia balik ke agamanya itu otomatis jatuh murtad. Karena murtadnya suami atau istri atau salah satunya itu membatalkan nikah. Jadi dia udah jatuh talak ya. Qobliyah subuh batasnya jam berapa? Selagi masih ada waktu subuhnya, teman-teman masih bisa qobliyah subuh. Selagi masih ada waktu subuhnya, teman-teman masih bisa qobliyah subuh ya. Ustazah, boleh nggak aku kesal sama bapak yang menyuruh aku murtad? Kesal dong, karena itu merusak agama kita. Zah, saya dinikah siri tapi suami tidak nafkahi dengan alasan saya banyak harta. Ya begitulah nikah siri. Ya, siap Mbak Istiqomah. Jadi Mbak Akna, jadi itu adalah hak Mbak walaupun Mbak dinikah sirikan. Nah itu udah susah tuh. Kalau Mbak minta cerai, kalau orang nikahnya resmi, dia tidak dinafkahi, dia boleh menggugat ke pengadilan. Tapi kalau dia dinikah siri, sementara dia tidak dinafkahi dan dia tidak ridho, Mbak nggak bisa ke pengadilan. Bagaimana mau ke pengadilan? Mbak suratnya aja nggak ada. Maka Mbak boleh urus dulu surat nikahnya.
baru Mbak bisa menggugat kalau Mbak mau menggugat. Tapi kalau Mbak ikhlas, ya alhamdulillah. Kalau enggak, boleh digugat, tapi caranya harus urus surat dulu. Itulah salah satu efek samping, side effect negatif dari si nikah siri. Siap Mbak istiqomah? Ustazah, gimana caranya menghindari maksiat? Ya tahan apapun kemaksiatan yang mau kita lakukan, tinggalkan. Latihan ya. Ustazah, siap Mbak Virgo. Gimana caranya mendapatkan ridho Allah? Wow, itu panjang, bisa 8 jam gitu ya. Yang penting teman-teman kerjakan yang wajib, perbanyak yang sunnah, hindarkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Saya ulang ya, kerjakan yang wajib, perbanyak yang sunnah, kemudian tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh. Gitu caranya. Yang mubah kurang-kurangi, baring-baring, santai tanpa manfaat itu kurangi. Jadi baring-baring sambil zikir, baring-baring sambil dengar ceramah, santai-santai sambil teman-teman mendengarkan dakwah. Nah, supaya santai dan baringnya membawa manfaat. Zah, waktu subuh di Jakarta habis jam berapa? Wallahu a'lam bishawab. Untuk waktu subuh aku nggak hafal, teman-teman boleh lihat di kondisi teman-teman aja. Ustazah, pohon berbuah ke jalan halal diambil orang halal. Ustazah, bagaimana uang terputus? Zah, doa agar anak santri cepat pintar ngaji. Mbak, kalau itu adalah anak Mbak, saya anjurkan Mbak melakukan sholat hajat. Lalu kemudian 2 rakaat minimal kalau bisa tiap hari. Nanti salam kanan, salam kiri, Mbak bisa mendoakan anaknya agar anaknya cerdas dan mau bekerja keras dalam belajar. Ingat ya, lebih baik bodoh tapi rajin daripada pinter tapi malas. Berdoalah agar anaknya itu menjadi orang yang sungguh-sungguh, bukan sekedar pintar ya. Karena fakta membuktikan orang pintar banyak gagal kalau malas, dan orang bodoh banyak sukses kalau rajin. Oke? Ustazah, orang yang sudah pikun apakah qadarullah? Tidak, itu adalah bagian dari pilihan. Makanya cara menghindari pikun, teman-teman banyak menghafal, banyak belajar. Semakin otaknya dipakai, tahan emosi, sehingga saraf-sarafnya bergerak. Kalau teman-teman terlalu sering emosi, banyak sel saraf yang putus. Selagi teman-teman marah, cepat tersinggung, nggak mau belajar, nggak mau ngafal, itu kemungkinan pikun akan lebih cepat dalam ajaran agama Islam. Ustazah, di sujud terakhir baca doa pakai bahasa Indonesia boleh nggak? Boleh. Tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia di sujud terakhir itu tutup bibirnya dalam hati saja. Oke? Teman-teman, apakah aku kecepatan menjawab atau ngelek dan aku ngomong sendiri? Coba dibantu, aman atau tidak? Aku takutnya ngelek terus aku ngomong sendiri. Ustazah, cara sholat taubat gimana? Kayak sholat subuh aja. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Halo Kak Rere ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, sholat sunat taubat mengampunkan dosa kita di masa lalu. Nanti salam kanan, salam kiri, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kecepatan aku jawab, oke, aku coba slow motion. Ustazah, sedekah subuh dikasih ke ibu boleh nggak? Boleh, 2 rakaat. Ustazah, hukumnya 3 tahun tidak dikasih nafkah. Buka buku nikahnya. Di dalam buku nikah ada bacaan, jika suami atau istri tidak menafkahi, jika suami tidak menafkahi 3-6 bulan berturut-turut, maka teman-teman boleh menggugat kalau teman-teman gak ridho. Selama suaminya tidak menafkahi, selama itu dia berdosa. Bahkan kalau ada laki-laki yang belum bekerja dan gak mampu menafkahi istri, jangan nikah dulu. Jangan nikah dulu, cari kerja dulu. Gak tahan ustazah nafsu syahwat, puasa aja dulu. Puasa, olahraga, jungkil balik ya, supaya bisa menahan nafsu syahwat. Ustazah, wah gawat nih kalau slow ya. Ustazah, ngomongnya biasa aja oke. Aku biasa aja ketinggalan nih. Teman-teman ngetiknya cemberudal hamas kurasa. Dilambatkan dikit ngetiknya kapan? Kalian teman-teman ngetik satu-satu huruf aja guys. Tuh satu-satu huruf. Pakai 2 harokat guys, pakai tanda wakaf kalau ngetik guys. Cepat kali pula, macam tartil. Ustazah, teman saya sujud sikunya nggak diangkat. Gimana tuh Zah? Harus dikasih tahu nggak?
kasih tahu ya teman-teman, kasih tahu aja. Persoalan dia mau atau tidak itu urusan dia dengan Allah. Karena sholat itu angkat siku guys, tak boleh kayak gini kayak unta nih guys. Unta kalau duduk kan kayak gini guys, itu tak boleh. Jadi kayak gini guys, nah siku itu ya tak sah dia kalau kayak unta gini guys ya. Iya kayak tartil kurasa. Oke, ustazah sholat witir pas baca ustazahnya jadi terbang guys. Tidak adil dunia ini kayaknya ya. Ustazah, iya, sholat witir 3 rakaat terakhir baca surat pendek apa enggak? Baca ayat pendek, Mbak. Jadi terus witir tidak kayak sholat maghrib ya guys. Dia langsung berdiri, cus, langsung berdiri. Rakaat 1 cus, rakaat kedua cus, rakaat ketiga baru berdiri. Tapi nggak ada suara cusnya ya guys. Maksudnya itu tidak ada tahiyat awal ya. Siap Mbak Onya. Oke. Ustazah, saya udah 3 kali nanya nggak kejawab. Kayaknya 3 kali masih kurang deh. Ini kayaknya udah ada yang 7 kali tapi tak terbaca-baca. Maaf ya guys. Ya, iya Mbak Yayan ya. Ustazah, hukum pinjam uang misalnya 1 juta kembalinya 10 minggu 130.000. Kalau kembalian kelebihan itu kita yang minta itu nggak boleh. Tapi kalau dia yang memberi itu sedekah dia ya. Yang sabar ya teman-teman, maafin aku kalau nggak terbaca ya guys. Maafin ya guys, kalau nggak dimaafin aku merajuk guys. Ustazah nanya tadi puasa lupa batal nggak? Coba dulu. Apa tadi guys? Lupa aku. Puasa lupa batal gimana ya? Ustazah, sholat pakai kacamata boleh nggak? Aku tim yang tidak pakai kacamata karena nanti ini ganjel guys, ini nih. Apalagi kacamata nih macam rudal nih guys. Nah, ganjel dia nih guys. Nah ini sementara harus kena sejadah, oke? Udah kayak profesorku nih. Ustazah gitu ya. Nah, Ustazah, apakah turun pula dia. Ustazah, hari ini jadwalnya puasa Daud. Harusnya puasa lagi Kamis. Apa besok puasa Yaumul Bid? Teman-teman, pengumuman tim yang puasa Yaumul Bid, nggak usah lagi pikir puasa tim yang puasa Daud, tak usah lagi pikir puasa Yaumul Bid, tak usah lagi pikir puasa Senin Kamis, lanjutkan aja puasa Daud ya, karena puasa Daud itu adalah kasta tertinggi dalam ekosistem puasa sunnah, tak usah pikir ya. Ustazah, ya, jika uang ada di tangan, dipinjam sudah 3 tahun, apakah tetap dikeluarkan zakatnya? Jika uang ada di tangan orang, keluarkan zakatnya jika udah cukup nisabnya. Kan itu uang kita, termasuk uang yang di bank ya, gitu ya. Ustazah, iya, minta amalan supaya ketemu jodoh. Wah, ada tim-tim jodoh. Pengumuman ya, teman-teman jombloan dan jomblowati dan yang pengen punya keturunan, ini ada doa untuk punya keturunan atau jodoh ke-3 kali dan ke-4 kali juga bisa. Bacaannya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ini doanya. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya, ini dibaca ya. Boleh nggak waktu azan Jumat baru datang langsung tahiyatul masjid? Boleh Pak, tapi selesaikan dulu adzannya ya Pak Asrul ya. Jadi lagi azan kalau bisa no activity, tidak ada aktivitas apapun, jawab azan jauh lebih baik ya. Apakah boleh mengungkit-ungkit masa lalu suami? Masa lalu siapapun tak boleh kita ungkit. Kalau seandainya teman-teman anaknya ta'aruf dengan laki-laki lain, jangan ungkit-ungkit masa lalu. Dan kalau teman-teman seorang istri, jangan ungkit-ungkit masa lalu suaminya. Karena Allah tak pernah menilai kita dari masa lalu. Allah itu menilai kita siapa kita sekarang dan siapa yang kita yang akan datang. Ya, Bang, aku orang keberapa Bang? Nanti dijawabnya, engkau orang ke-33 dek, macam zikir. Bingung kita guys. Langsung kita baper, aku orang ke-33 gitu. Ya, jadi jangan ditanya. Persoalan dia di masa lalunya kayak gimana, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting sama kita, dia cinta Allah, kita cinta Allah, yuk jalan ajik. Gitu guys. Jangan tanya-tanya masa lalu orang. Dek, abang orang yang keberapa dek? Abang orang yang ke-33 bang, macam zikir habis sholat bang. Nanti gantung hatinya sakit. Tidak boleh. Ta'aruf pun tidak boleh ngingat masa lalu orang lain. Dia tidak boleh ya. Umar bin Khattab itu pernah bunuh anaknya hidup-hidup, pernah ingin membunuh itu. Ya, nah akhirnya apa? Akhirnya tetap masuk surga kan? Iya kan? Teman-teman kan nggak bunuh kan? Masuk surga insya Allah ya. Nggak boleh. Siapapun tak boleh buka masa lalu orang, tak boleh. Oke, Ustazah, puasa Senin Kamis sama puasa Yaumul Bid tinggi mana? Tinggi itu gimana maksudnya? Tinggi Senin Kamis. Karena dalam dalil, apa yang harus kulakukan agar aku berpuasa? Yaumul Bid. Terus
Aku masih bisa Senin dan Kamis, tapi lakukan aja semuanya ya. Ustazah, iya. Kalau jual tanah tapi orangnya bayar nyicil dan zakatnya bagaimana ya? Tergantung cicilannya ya. Jangan pas pelunasan, tergantung cicilannya keluarkan zakatnya. Bolehkah sholat witir habis tahajud sholat bolehkah habis isya sholat witir? Boleh. Tengah malam tahajud lagi, witir lagi, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi witir tuh cuma boleh 1 kali. Habis isya witir, tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Oke? Jangan witir lagi ya. Ustazah, apakah boleh saya umroh pakai uang pinjaman, tetapi saya ada gaji untuk membayar? Silahkan. Yang penting tidak riba, tidak utang ke bank. Cuman utang ke orang, kita yakin mampu bayar, silahkan. Kurban boleh, umroh boleh, haji tak boleh. Haji harus mampu, kurban, umroh tak harus mampu. Oke? Ustazah, witir berapa rakaat? 1 atau 3 rakaat? 1 rakaat bolehlah. Untuk pemula first time 1 rakaat dulu aja. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Pakai softland boleh, nggak ada masalah. Karena softland itu bisa dibuka pasang. Yang nggak boleh itu yang permanen. Aku mau coba-coba pakai softland, nggak jadi-jadi guys. Baru pakai sekali tuh cucuk mataku, kebuka lagi. Aku belajar sama kakakku kursus, habis waktu 3 jam. Daripada pasang softland pula aku 3 jam begini-begini, bagus aku bikin video lagi. Nggak jadi-jadi guys. Kayak gitulah. Merah-merah di pipi nih guys. Aku pernah nih mau pakai ini gaya-gaya kan. Dek pakailah ini kata kakakku. Aku pakai merah. Gini dia guys. Bentuknya kayak gini nggak jelas. Aku coba 2 kali kata kakakku belajar. Kayak gini dia. Besok gini dia. Nggak usah lah. Sampai 1 jam pula. Mending aku buat video. Mending aku baca buku. Nggak jadi guys. Lama kali. Ya kan. Ini live ini aku pakai handphone guys. Orang kalau udah followernya 1 juta, itu semua teman-temanku itu udah pakai kamera guys, kamera profesional. Aku udah beli kameranya guys. Wah, aku coba lah ya kan. Wah, enggak. Ternyata ngidupkannya aja lama guys. Hidupkan ini, hidupkan komputer, cucuk sini, cucuk sana. Kayak gini mana bisa nih aku lambat betul. Akhirnya aku pakai handphone aja. Habis tanya jawab, pergi kajian, matikan berangkat. Hidupkan pula kamera sini, hidupkan komputer sini. Untung nggak ada tombol di kaki. Nggak jadi guys. Serius teman-teman. Aku lebih seneng yang simple sih. Karena menurutku waktu harus dikejar. Gitu ya teman-teman ya. Waktu harus dikejar. Dan itu serius teman-teman. Udah ada kameranya macam-macam. Tombol pakai komputer ini susah sekali. Sehingga aku pakai handphone sampai sekarang. Dan seperti itulah kondisinya. Nggak apa-apa, yang penting teman-teman dengar suara aku jelas, wajah aku jelas. Udahlah, kita gini-gini aja ya guys. Oke, gitu ya. Banyak kali tombol-tombolnya guys. Jadi nggak aku kayaknya, bukan karakterku sih. Oke, Ustazah, puasa yang mulbit diganti tegal dan hari lain boleh tidak? Oke, teman-teman coba dengerin aku sambil tap-tap layarnya, share-share tautannya ya. Oke, sambil tap-tap layarnya, share-share tautannya. Puasa yang mulbit itu boleh dikerjakan sebenarnya, tapi diam-diam aja ya guys, jangan disebar-sebar ini. Nanti orang salah paham. Jadi puasa yang mulbit itu yang penting 3 hari guys. Sebenarnya boleh awal bulan dan boleh akhir bulan. Tapi afdolnya tuh tengah bulan. Nah, bagi teman-teman yang haid atau sakit gak bisa puasa, boleh puasa di ujung dan di awal. Aku jarang menyampaikan ini, takutnya orang-orang meremehkan yang di pertengahan ini. Ujungnya nggak ada masalah apa-apa, dia pilih di ujung dan di ujung. Jangan, kalau bisa di tengah ya, tapi jangan bilang-bilang ke siapa-siapa, kita aja yang tahu, yang kita yang sedikit ini ya. Nah, jadi kayak gitu ya guys. Jadi kalau bisa di pertengahan bulan, tapi kalau dia sakit, kemudian dia haid, dia boleh di awal dan di akhir. Nah, kalau ini disiarkan repot. Nanti jamaah yang ramai itu dia akan terserah aja hari-hari apa. Kayak gitu nanti. Padahal afdolnya adalah tanggal 13, 14, 15 ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kayak gitu guys. Jadi aku udah pakai guys kamera, pakai komputer, cucuk sana, cucuk sini. Banyak kali pencet-pencetnya guys. Memang betul-betul nggak jadi guys. Karena kan aku buru-buru terus kan guys. Habis kajian tutup, pergi. Habis live tutup, pergi kajian ya kan. Aku sambil di setting itu aku ngomong sama orang yang nyeting itu. Ini cucuk-cucuk ini setiap hari nih bang. Setiap hari. Oh nggak tahan bang, bubar aja lah bang, pulang aja lah, nggak jadilah aku pasang, kata aku gitu. Nggak jadilah kata aku. Kayak gitu ya guys. Karena takdirku seperti ini ya. Belum bisa santai ya teman-teman ya. Oke, Ustazah siap. Kalau isem
Ustazah, kita ambil azah kalau sholat tahajud tapi udah mepet azan subuh boleh teman-teman ya. Udah tahajud mepet azan subuh boleh sih teman-teman, gak ada masalah ya. Yang penting belum azan. Oke, siap Mbak Soleha. Teman-teman boleh tap layarnya, share tautannya ya. Ustazah, berapa penghasilan yang wajib bayar zakat? Minimal 7 juta. 7 juta wajib zakat. Tengok dulu berapa duit masuk, kalau udah 7 juta wajib zakat. Oke, Ustazah, isim apa Mbak? Kalau puasa yaumul bid, ntar. Kalau puasa yaumul bid, apa tadi katanya? Aduh, mana tadi ya? Oke. Ustazah, kalau isim itu apa Mbak? Isim itu artinya nama Mbak. Oke, Ustazah, kalau dulu pesantren mana? Aku dulu pesantren 6 tahun guys. Aku nggak sebut nama instansi ya. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku jurusan Usuluddin, S3 ku jurusan Syariah. Jadi semuanya jurusannya agama. Makanya cuma tahu yang ini doang ya. Oke, siap Mbak Misna. Oke, Ustazah, sholat mutlak itu gimana? Sholat mutlak itu sunnah hukumnya, bisa dilakukan kapan aja. Tapi saranku teman-teman lari ke sholat taubat, hajat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Karena sholat mutlak itu manfaatnya terlalu umum. Lebih bagus sesuaikan dengan apa yang teman-teman inginkan. Pengen berdoa, lakukan sholat hajat. Pengen mohon ampun, lakukan sholat taubat. Lagi galau, lakukan istikharah. Nah, jadi dia lebih pas gitu ya. Ustazah, iya, apa itu puasa yaumul bid? Puasa 3 hari setiap bulannya, setiap tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Ya, 13, 14, 15 Hijriah ya teman-teman ya. Bertepatan dengan 17, 18, 19 September 2024. Oke, tahajud boleh jam 9. Batas tahajud itu dari habis isya sampai azan subuh. Batas witir juga dari habis isya sampai azan subuh. Cuman tahajud dan witir ini lebih bagus kapan? Lebih bagus antara jam 2 sampai azan subuh. Kan malam itu dibagi 3. Pertama, sepertiga malam pertama dari habis isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai subuh. Nah, yang paling mantap itu adalah antara jam 2 sampai subuh itu untuk tahajud dan witir. Tapi kalau habis isya nggak ada masalah. Oke. Apa hukumnya main TikTok? Karena yang banyak kan bukan muhrim. Kalau teman-teman buka aurat tentu nggak boleh. Tapi kalau tutup aurat nggak ada masalah. Ustazah, tahajud apa wajib tidur dulu? Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga, cuman kurang afdol aja. Doa mau umroh, Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Kita udah ada loh yang hafal doa mau umroh. Mungkin teman-teman kita bisa catat ya. Ustazah, berdosakah jiran jual narkoba? Berdosa dong teman-teman ya. Lapor aja, itu mengatasi kemaksiatan. Ustazah, kalau lagi haid boleh kak baca Al-Quran dan dan lain-lain bisa menjadi wirid? Kalau haid bisa ya. Kalau haid teman-teman bisa baca sholawat, ngulang hafalan Al-Fatihah. Ustazah, coba live-nya pakai efek. Nggak bisa juga aku guys. Aku udah coba pakai efek, belum mulai udah terkejut aku ngeliat muka aku. Ini ku jadi panjang, ini ku jadi cekung, ini aku jadi merah. Nggak bisa aku kayak gitu guys. Udah ku coba pakai efek, apalah bentuk aku nih. Nggak bisa guys, agak lain memang aku ya. Oke gitu ya. Kayak Barbie gue dia. Zah, iya. Apakah harus tiap malam sholat witir? Tidak harus, hanya sunnah saja. Ya, tidak harus, hanya sunnah aja. Ya, Ustazah, teman-teman bantu aku. Ada yang minta doa umroh, ada yang hafal. Ini dia. Ini doa umroh ya guys. Doa mau umroh, pengen umroh, ini dia. Tuh, itu dia guys. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Artinya, bukannya tambah cantik aja, ya kurang pede. Iya, doa pengen umroh gitu ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Itu ya teman-teman ya. Nah ini caranya ya teman-teman ya. Ya pakai efek aku kurang pede sih. Tapi teman-teman kita pakai efek cantik. Aku suka aja sih. Cuma kalau di aku kayaknya kurang cocok sih. Za, saya punya 3 anak cewek. Mau steril karena alasan ekonomi. Nggak bisa, nggak boleh.
ya, kecuali alasan steril itu bolehnya kalau kita menyebabkan kematian. Kematian, ya, nyawa, itu baru boleh steril, ya. Itu guys, doa umroh boleh di screenshot ya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Nah, ini teman-teman boleh baca 3 kali lah setiap habis sholat ya. Ustazah, iya, siap Mbak Sundus. Ustazah, Zah kalau maghrib misalnya, terus sudah kemana? Oh, kalau maghrib azan isya berkumandang itu waktu maghribnya berarti udah habis teman-teman. Berarti udah habis waktunya ya. Lain kali jangan ya, karena lalai dalam sholat itu adalah bagian dari dosa. Kalau udah steril nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau udah terlanjur steril ya udah nggak ada problem ya. Ini kenapa dikirim ke aku Mbak, ininya link live kita Mbak. Ustazah, kalau lagi dengar suara azan, antara azan dan iqomah itu teman-teman banyak-banyak berdoa. Lalu ketika teman-teman udah berdoa, sedang berdoa itu, lalu teman-teman misalnya terdengar lagi suara azan di tempat-tempat lain, ya, maka teman-teman itu berarti tidak usah didengarkan, lanjut doa aja nggak apa-apa, cukup sekali jawab azan. Kalau aman katakan aman. Ini kenapa linknya dikirim ke chat aku Mbak. Oke. Ustazah, mamaku was-was. Oke, sebentar ya. Mamaku was-was. Wudhu, gimana cara mencikapinya? Teman-teman boleh dengerin aku. Tahan napasnya, share-share tautan, tap-tap layarnya. Gini guys, kalau teman-teman was-was setelah ngambil wudhu, ya. Misalnya nih teman-teman udah habis selesai ngambil wudhu, lalu teman-teman was-was. Tadi udah cuci kepala nggak ya? Udah cuci kepala nggak ya? Udah cuci kepala nggak ya? Atau teman-teman sholat gitu ya. Lagi sholat, lalu teman-teman saat sholat itu teman-teman habis sholat, teman-teman pikir, tadi aku baca tahiyat awal nggak ya? Baca tahiyat awal nggak ya? Ragu. Kalau was-was dan ragunya setelah melakukan sebuah ibadah, abaikan. Itu dari setan. Nggak usah diulang ibadahnya. Nggak usah ulang di ibadahnya. Itu udah ada setan ya. Tapi kalau ragunya di tengah melakukan sesuatu, di tengah melakukannya, itu boleh diulang. Kayak lagi wudhu, tadi aku basuh kepala nggak ya? Pas basuh kepala nggak ya? Padahal lagi cuci kaki nih, boleh diulang. Jadi kalau dia udah lewat, udah selesai, maka teman-teman tidak perlu diulang. Kalau lagi mengerjakannya, boleh diulang. Oke? Amalan lulus PNS, Rabbish arahli sadri, ya Allah mudahkan, lapangkan untukku dadaku. Siap Mbak Wisnu, wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lepaskan kekakuan lidahku agar dia ngerti perkataanku. Ya, itu doa supaya lulus tes lah. Nah ini dia. Ini wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Nah ini ya. Hukum bulu kucing nggak apa-apa, bulu kucing tidak najis, air liurannya aja nggak najis, apalagi cuman bulunya. Ya, bulu kucing nggak najis, air liurnya juga nggak najis. Yang najis itu adalah pupnya dengan pipisnya. Iya, kalau nggak percaya tanya kucing aku. Nggak juga ya, salah ya. Oke, karena Rasulullah itu punya kucing namanya Muza. Muza itu sering tidur bersama Rasulullah. Bahkan saking sayangnya Rasulullah dengan Muza, Rasulullah itu menggunting jubahnya biar Muza itu bisa tidur dengan nyenyak. Dan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha itu pernah berwudu dengan bekas air yang udah dijilat oleh Muza. Oke. Ustazah, kalau kita sholat sesekali nguap bersin, gimana? Nggak apa-apa, bersin itu tidak membatalkan sholat, tapi nguap itu makruh sholat ya. Jadi kalau nguap dapat pahala, kalau nguap Allah tak suka, tapi sholatnya sah. Kalau dibuang itu, kalau ditahan lebih baik ya. Oke, mohon doanya kepingin umroh. Ya itu doa umroh tadi udah ada, silahkan dibaca ya. Ustazah, kalau suka nggak khusyuk sholatnya, batal nggak? Selagi teman-teman lakukan rukun sholatnya, maka dia sah.
pikiran kemana-mana, itu tidak khusyuk aja. Tapi dia sah kok. Teman-teman. Ya, nah untuk khusyuk itu butuh waktu. Makanya ada dalil fasallu kamastata'tum. Ya, salatlah kalian sekemampuan kalian. Oke? Pelan-pelan kita mengkhusyukkan salat kita. Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca qul a'udzu birabbin nas, ya. Kemudian teman-teman usahakan tahu arti bacaan salat. Ustazah, puasa Daud bertepatan dengan bulan Ramadan. Ya, berhentilah puasa Daudnya. Puasa Ramadan lah, ya. Ajarin sujud sahwi dong. Nggak mau aku? Boleh. Sujud sahwi itu teman-teman boleh share tautan tap layarnya ya. Aku jelasin tentang sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah kalau teman-teman lupa rakaat. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Maka teman-teman anggap aja 2 dulu. Sholat kayak biasa, nanti salam kanan, sebelum salam kanan, salam kiri, ya. Siap Mbak Patim, terbang terus pertanyaanku, iya. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu Akbar, sujud, ya. Ya, sujud, baca doa sujud sahwi. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Halo Mbak Dani, Mbak inisial. Allahu Akbar. Ya, duduk seperti biasa. Kemudian sujud lagi. Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yashu. Baru duduk lagi, salam kanan, salam kiri. 2 kali sujud, 2 kali baca. 2 kali sujud, 2 kali baca. Oke. Ustazah, zikir itu bagusnya diucapkan lafaz atau dalam hati. Kalau zikir, lafaz dan dalam hati sama. Tapi kalau baca Quran lebih bagus lafaz, ya. Lebih bagus lafaz. Karena apa? Kita perlu mengecek bacaan Quran kita. Yang mana ha, yang mana kha, yang mana sya, yang mana tha. Oke? Gitu dia. Ustazah, doa umroh apa sama dengan doa haji? Sama. Kan kita pengen ke Baitullah, baik umroh maupun haji. Boleh nggak sholat taubat dikerjakan setelah duha? Boleh. Boleh. Minum dulu Zah. Siap. Oke. Ustazah, nih doa kepengen umroh. Ada yang masih pengen umroh? Maksudnya ada yang masih pengen doanya? Iya, itu dia. Allahumma rzuqni ziyarata. Halo Mbak Misna, baitikal mu'azzam. Ya. Nah itu ya, teman-teman hafal pelan-pelan aja. Baru tahu dapat sholat taubat pagi. Siap, lakukan sholat sunat taubat ya. Sengaja aku sholat sunat taubat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak mohon ampun kepada Allah. Sholat hajat, sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, banyak-banyak minta kepada Allah. Mbak Vivi, terbang terus pertanyaannya. Iya. Oh, taunya malam aja. Oh, teman-teman taunya sholat taubat tuh malam aja. Guys. Teman-teman share tautan, tap layarnya. Aku mengumumkan sesuatu buat teman-teman yang baru mampir. Pengumuman. Ini tahu nih saking seringnya mampir Mbak Titi. Sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Itu dia. Taubat, hajat, wudu, istikharah, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Caranya kayak sholat subuh. Bisa siang, bisa malam. Tutup. Nah, ulangi doanya, mohon. Doa apa? Doa apa guys? Kalau ngulang doa mah gampang. Tukang tulis banyak. Doa apa? Ya gitu ya. Tukang tulis. Kayak gitu. Nah ini ya guys. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Ini Masya Allah ya. Ini bisa siang dan malam. Oh, ulangi doa umroh guys. Tukang tulis. Tukang tulis ya kan. Oke, sama-sama ya. Siap coach. Wah Masya Allah ya. Nah ini dia tukang tulis ya. Sorry ya Mbak, aku bercanda saya. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal mu'azzam. Nah ini dia guys. Siap ya. Ya. Doa kepengen umroh. Nah itu Masya Allah kan. Siap Mbak coach. Wah aku turun 17 kilo loh coach. Ustazah, iya sholat di sepertiga malam boleh enggak?
Kalau sholat di sepertiga malam, boleh nggak setelah duha sholat lagi? Maksudnya sholat yang 5 tadi? Boleh, boleh. Sholat yang 5 tadi. Misalnya, habis sholat udah, habis sholat, tengah malam sholat taubat, habis duha sholat, nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Screenshot tuh bunda. Iya itu udah. Oke ya. Oke, Ustazah, hafalan Quran bagi orang yang haid mengulang hafalan nggak ada masalah. Ya, hafalan Quran atau sekedar murojaah nggak apa-apa. Buka di handphone nggak apa-apa. Jangan nggak murojaah lagi haid. Lewat nanti hafalan sudah ke Sidratul Muntaha ya, macam tulisan teman-teman lewat udah ya, hafal ya. Sholat taubat di setiap akhir fardu, jadi nggak niat lagi nggak apa-apa Zah, nggak mandi niat lagi, nggak pakai. Kalau taubat dilakukan setiap setelah selesai sholat fardu, boleh, nggak perlu wudhu lagi kalau wudhunya tidak batal. Tetapi selain sholat subuh dan asar, selain habis subuh dan asar boleh melakukan sholat sunat taubat, ya. Oke gitu ya, selain habis subuh dan habis asar ya teman-teman ya. Selain habis subuh dan habis asar bisa sholat sunat taubat. Ustazah, tim setia nyimak siap Mbak Nanda. Sholat witir sesudah isya boleh ya. Oke. Doa untuk suami yang selingkuh apa ya? Tarik sedikit urat lehernya. Iya nggak canda ya guys. Doa untuk suami yang selingkuh mungkin bisa pakai Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Kemudian kalau teman-teman mau agar keluarga dilindungi, maka caranya adalah teman-teman Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Panjang. Ini aja dulu ya. Doakan semoga teman-teman dilindungi keluarganya, saya doakan juga dan dilindungi suaminya dari orang ketiga ya, yang sabar ya teman-teman ya. Allahumma layyin li qalbahu ya. Oke. Ustazah, kalau pas tahajud rakaat terakhir azan, kalau udah dapat salam ke kanan sah, tapi kalau belum dapat salam tidak sah lagi ya. Nah ini nih boleh di screenshot nih, doa supaya rumah tangga itu apa namanya itu guys, sakinah tuh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imamah ya. Waj'alna lil muttaqina imamah ya. Oke, Ustazah, sholat sunat wudu, Ustazah, bentar ya. Sholat witir apa pakai kunut atau tidak, itu pilihan kita. Karena Imam Syafi'i menganjurkan kunut, Imam Hanafi tidak menganjurkan kunut ya. Oke, gitu ya. Doa agar cepat dapat keturunan ya. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau habis tahajud boleh sholat taubat, kan dia siang dan malam. Ya, ini dia. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Doa kesembuhan dari sakit. Allahumma isfi anta syafi la shifaan illa shifa'u. Ya, shifa'u la yughadiru saqama. Ya, itu dia ya. Doa sembuh. Ini ditulis-tulis teman-teman, screenshot ya guys. Ini limited edition nih, nanti nggak mau mereka ngetik lagi, kacau kita. Nah ini ya yang teman-teman kita ngetik di screenshot, dimanfaatkan ya. Allahumma isfi anta syafi. Ya Allah, sembuhkan aku, engkaulah maha penyembuh. La shifaan illa shifa'u. Tidak ada kesehatan melainkan dari engkau, dan kesehatan kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Oke, gitu ya teman-teman ya. Doa dapat jodoh nih ha. Nah jodoh jelombolon jomblowati ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, cewek nggak bisa pakai celana walaupun olahraga ya, nggak bisa ya teman. Belum bisa ikutan puasa lagi haid. Oke. Ustazah, puasa Daud itu apa tuh? Ya, puasa Daud itu adalah puasa syariatnya umat Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ya, sengaja aku makan sahur puasa Daud lillahi ta'ala.
Atau sengaja aku puasa Daud lillahi ta'ala. Kan haid ya berhenti. Kan sakit ya berhenti mbak. Kan hari tasyrik ya hari tasyrik berhenti. Kan kan lagi puasa Ramadan ya udah berhenti puasa Daudnya. Berhenti gitu aja. Ya, nggak ada puasa Idris, Nuhud, Soleh, Mbak Erwin ya. Oke, saya banyak tahu puasa sunnah karena lihat live. Thank you ya, Mbak Ica dan Mbak Za dan lain-lain ya. Teman-teman boleh share tautannya, tap-tap layarnya ya. Kita belajar bersama di kanal ini. Yang baru mampir, salam kenal dari aku ya. Teman-teman boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya, baik live maupun videonya, agar teman-teman dapat notifikasi live dan video dari aku. Ustazah, orang meninggal itu bagusnya dimakamkannya apa di rumah? Tidak ada ketentuan. Kita bukan nabi. Beda dengan nabi. Kalau nabi itu di mana dia dimatikan, di situ dia dikuburkan. Makanya ada makam Nabi Harun itu di kaki Bukit Tursina. Makam Nabi Syuaib itu di daerah Jordan, ya di tengah hutan. Makam Nabi Muhammad di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Jadi kalau para nabi di mana dia dimatikan, langsung di situ dikuburkan. Misalnya dia meninggal dalam rumah nih, langsung digali di tempat mana beliau dimatikan. Nah, kalau meninggalnya di hutan, ya udah digali di mana tempat beliau meninggal. Itu beda dengan kita. Nah, kalau kita meninggalnya di mana, boleh makamkannya di mana. Karena kita bukan nabi, gitu ya, teman-teman ya. Sama-sama, Mbak Yani. Ustazah, kalau habis hubungan sama suami, kan harus wudhu. Terus niat wudhunya gimana? Tidak harus wudhu, harus mandi, bukan harus wudhu. Ya, wudhu aja nggak bisa. Ya, oke. Ustazah, kalau wudhu tetap, kalau maupun wudhu, pasang niat sengaja aku berwudhu mensucikan diriku dari hadas kecil aja. Ya, wajib atasku karena Allah, karena tidak bisa wudhu menghilangkan hadas besar. Jadi dari hadas kecil, tapi mandi ya guys. Oke. Siap Mbak Oma, terima kasih ya. Alhamdulillah sudah banyak tahu yang sunnah semenjak ngikutin. Thank you ya Mbak Ami. Semoga bermanfaat ya guys. Oke. Oke ya, kakak saya hilang kontak 13 tahun ya. Kalau bukan salah kita nggak apa-apa. Semoga nanti Allah pertemukan. Kecuali kalau kita memutuskan silaturahmi ya itu berdosa ya. Ustazah, boleh nggak hafal doa, boleh lihat buku? Boleh. Jadi habis salam kanan, salam kiri. Kalau habis sholat, teman-teman nggak hafal doa, teman-teman sambil baca buku Majmu' Syarif, sambil teman-teman berdoa. Itu bisa. Ya bisa banget ya. Siap Mbak Khalid, Mbak Fatih, Mbak Suwarti, Mbak Wihelmi. Jadi boleh. Ustazah, dengan sholat hajat doaku terjawab berkat Ustazah Nela. Doaku terjawab, Masya Allah ya. Ilmunya ada sholat hajat, Allah membalas hajat, Masya Allah. Maternun, apa itu? Maternun. Ya siap Mbak Dani, terima kasih ya. Ya lakukan sholat hajat kalau teman-teman ingin melakukan sebuah keinginan ya. Siap Mbak Yulina, terima kasih ya. Ustazah, apakah membatalkan wudhu ketika terkantuk sampai tertidur beberapa detik saat berzikir? Tidak. Jadi kalau kayak gini nggak batal guys. Nah, kayak gitu tuh nggak batal. Yang batal itu adalah kalau tidurnya lelap, tidur enak, ya tidur enak. Misalnya teman-teman sampai berbaring, maaf sampai pinggulnya itu nggak kena lagi dengan lantai. Nah itu membatalkan wudhu. Tapi kalau sekedar teman-teman hanya sekedar gitu-gitu aja itu tidak membatal. Oh terima kasih artinya siap ya. Kalau tidur duduk nggak batal. Ustazah minta pendapatnya tentang Kanzul Ars. Baca aja itu ada di Majmu' Syarif. Tidak ada larangan mbak ya. Ustazah. Kalau suami bilang cerai 3 kali dari telepon, apa istri harus nikah lagi tapi suami lagi keadaan marah? Keadaan marah jatuh talak, tapi talak satu kalau dia ucapkan sekaligus. Ya kalau mau rujuk tak perlu nikah lagi, kecuali rujuknya setelah 3 bulan. Ya setelah 3 bulan baru harus nikah lagi dengan suaminya. Tapi kalau talak 3 diucapkan sekaligus itu tidak termasuk talak 3, talak 1 aja. Kalau baru dilakukan 1 kali. Ustazah, sekarang saya lupa kalau puasa Yaumul Bid, nggak apa-apa ya. Besok aja puasa Rabu dan Kamis ya.
Ustazah, kirim Al-Fatihah untuk orang meninggal dan untuk diri sendiri. Pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah. Semoga dengan Al-Fatihah ini arwah almarhum ibu saya begini dan begitu. Lalu kemudian kita juga mendoakan untuk diri kita. Ya Allah, saya baca Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini saya pengen begini dan begitu. Ustazah, kalau udah dikasih tahu soal agama, tapi suami nggak nerima, nggak apa-apa. Tugas kita hanya mengingatkan tanpa menyakiti, selanjutnya urusan Allah. Serahkan, karena yang ngasih hidayah bukan kita, yang ngasih hidayah adalah Allah. Oke, Ustazah, kalau tertidur di atas sejadah, nunggu azan subuh, apakah batal? Jelas batal, Mbak. Karena duduk di atas sejadah itu udah lelap. Kalau dia udah lelap, maka dia menghilangkan akal. Kalau dia sudah menghilangkan akal, maka dia membatalkan wudhu. Kecuali duduknya gini-gini doang nih. Menjelang subuh. Itu nggak batal. Tapi kalau Mbak udah sampai baring, itu dia batal ya Mbak. Ambil wudhu lagi, mau sholat subuh ya. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sampai aku menjawab pertanyaan, sambil aku menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Kalau minum tidak batal wudhu ya. Tidak batal wudhu. Ustazah, kalau selesai berhubungan badan harus wudhu dulu. Siapa bilang? Tidak harus. Cuman lebih baik wudhu dulu gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau suami marah terus suruh istri minggat, itu jatuh talak. Nah nanti kalau dia rujuk lagi itu aman. Disuruhnya minggat tapi istrinya nggak mau. Tahu-tahu suaminya luluh. Nah ya, luluhnya suami itu pertanda rujuk. Tapi kalau Mbak benar-benar keluar rumah dan Mbak nggak mau kembali dalam 3 bulan setelah masa idah baru mau rujuk, itu Mbak harus nikah ulang dengan suaminya. Teman-teman coba cek kanal aku punya kanal YT yang ada channel di situ banyak sekali ceramah-ceramahnya aku. Teman-teman boleh subscribe aja tentang talak, masa idah, semuanya lengkap di kanal itu. Oke, kalau mandi junub apa harus wudhu dulu Zah? Sunnah wudhu di awal, tidak harus. Nanti teman-teman mandi langsung juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau wudhu ya ambil aja wudhunya, nggak ada mas. Tapi nggak wajib ya, sunnah saja. Zah, kalau lupa rakaat kita sujud sawi aja atau tambah rakaat dulu? Nggak gitu. Jadi kalau teman-teman lupa rakaat, ini misalnya rakaat 3 atau 4 nih, 3 atau 4 nih, 3 atau 4 nih gitu ya. Nah, nanti jam 9 Mbak tolak ya, Mbak tolak ini ya. Jadi 3 atau 4, 3 atau 4. Lalu kemudian teman-teman anggap aja 3 dulu. Jadi ada kemungkinan nanti rakaatnya berlebih. Baru teman-teman sujud sahwi. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Sebelum salam, Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa. Lalu kemudian sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Gitu ya. Oke. Yuk guys, channel Ustazah Nela, banyak ilmu yang didapat. Ada kampanye nih guys. Yuk guys, subscribe channel Ustazah Nela, banyak ilmu. Aku punya channel dan situ lengkap banget video ceramah panjangnya aku ya. Tapi isinya apa adanya, nggak pakai edit-edit. Oke. Kalau kita wudhu tersentuh suami, batal nggak? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal. Kalau muncul syahwat aja. Ya, oke. Thank you Mbak Irna ya. Jadi gitu ya guys. Nah, siap ya. Jadi Imam Syafi'i bilang batal, bersentuhan dengan suami nih. Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Sholat duha 7.30 boleh, nggak ada masalah. Ustazah, suami sudah ngucap talak tapi tidak jelas talak berapa. Itu jatuh talak 1 Mbak, talak 1. Setelah ngucap 7 bulan, setelah ngucap talak komunikasi 7 bulan nggak ada. Ya udah berarti udah talak.
Nanti kalau dia balik lagi, pengen rujuk lagi, harus Mbak nikah ulang sama suaminya. Nikahnya 5 menit aja di rumah. Ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada mahar, ada ijab kabul. Tapi nggak usah undang saya, ya. Rujuk aja di rumah, nggak usah juga pakai pesta. Dan maharnya jangan aneh-aneh. Oke, gitu ya. Bacaan sholat hajat apa ustazah? Apa aja boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, saya sering dikasih uang sama pacar saya yang non muslim. Apakah duitnya halal atau haram? Mbak Yeyen, duitnya halal Mbak, cuman pacarannya yang berdosa Mbak. Apalagi dengan non muslim, jangan sampai nikah ya Mbak. Kalau Mbak nikah dengan non muslim, nanti itu zina. Kecuali dia masuk Islam. Tutup live ini nanti, Mbak boleh ajak dia masuk Islam. Pacaran itu nggak boleh dalam agama Islam, boleh putuskan. Nanti kalau sedih masuk live. Ustazah saya sedih disuruh putus sama ustazah. Oke, iya ustazah, iya 3 kali cerai harus bersuami dulu. Iya Pak Farrobi ya. Ustazah pengen baca Quran di HP. Apakah harus wudhu? Tidak harus wudhu ya. Sunnah wudhu ya. Oke, tapi sunnah wudhu ya. Jadi tidak harus ya. Ustazah, cara tayamum berapa kali usapnya? Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas besar, dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, ke kursi mobil, basuh mukanya. Ambil lagi tangannya, basuh tangan kanannya, basuh tangan kirinya. Udah tayamum hanya muka dengan tangan aja. Tayamum nggak pakai kumur-kumur. Oke? Oke, saya berdoa, Zah, kalau kita sholat tiba-tiba nangis, sholat kita batal tidak? Halo Mbak Lina. Sholat kita batal atau tidak? Menangis, batuk, pilek, flu, demam, kemudian bersin, sendawa, itu tidak membatalkan sholat. Jadi nggak ada masalah ya. Ustazah, kalau sholat dalam keadaan di perjalanan, lihat aja video aku ya. Itu ada video aku di TikTok, lihat yang pojok kiri atas. Itu ada judulnya jamak qashar dalam sholat, itu dilihat ya. Ustazah, iya. Betul tidak kalau Al-Quran itu harus ditutup? Apa tidak apa-apa terbuka? Enggak apa-apa, terbuka enggak ada masalah. Cuman adab aja ya. Ustazah, baca sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Hukum nikah siri sebenarnya sah, cuman merugikan wanita ya. Kalau seandainya nikah siri itu merugikan wanita banget. Kenapa? Karena kalau teman-teman gak suka lagi sama suaminya gak mau menceraikan, dan kemudian kita mau ceraikan, itu nggak bisa. Ya, kita harus buat surat nikah dulu, baru kita pergi ke pengadilan untuk menggugat. Nah, jadi aku tidak menyarankan nikah siri, walaupun dalam agama Islam nikah siri itu dibolehkan ya. Ustazah, berapa kali usap muka bila tayamum? 1 kali aja ya. Ustazah, kalau suami bilang cari aja yang lain, itu sudah talak. Tapi tengok dulu, rujuk nggak setelah itu. Jangan-jangan dia cuman gaya aja, ya. Nah, coba teman-teman lihat ya. Coba teman-teman bilang sama suaminya, Bang, abang jangan banyak gaya kali, gertak-gertak talak itu jatuh talak loh bang. Kalau udah 3 kali abang gertak-gertak, nanti aku harus nikah dulu sama orang lain, baru bisa rujuk sama abang. Jadi jangan gertak-gertak gaya-gaya aku nikah sama orang lain bang. Kalau mau marah ganti kata-katanya bang. Kalau nggak ada kata-kata lain nanti aku buatkan, aku tuliskan bang. Pas abang marah, abang lihat tuh kata-katanya. Hindari kalimat-kalimat yang mengantarkan kepada talak ya bang. Gitulah ngomong ya teman-teman ya. Oke. Kalau hamil tidak boleh nikah, hamil juga tidak boleh bercerai ya. Jadi kalau ditalak saat cerai bilang, ku talak engkau. Mana bisa bang, aku lagi hamil. Shalalalala gitu ya. Ustazah, ada record live-nya kah? Semua live aku mbak,
ditanya jawab atau live ceramah-ceramahnya aku, itu aku upload terus di channel aku. Teman-teman subscribe channel aku punya satu channel yang subscribernya udah 300.000 orang, namanya di channel sebelah ya, namanya Ustazah DR Nela Luki ya, namanya kayak nama aku ya, channel aku bisa dilihat di situ ya Mbak. Ustazah, surat yang dibaca sholat Isya, Ba'diyah dan witir, suratnya terserah aja Mbak, nggak apa-apa ya. Suratnya terserah aja, nggak apa-apa ya. Ustazah, baca Quran di HP saat haid nggak ada masalah ya. Ustazah, saya baru gabung terus niat puasa nih sekarang Kamis ya Mulbit. Jadi hari ini, besok dan lusa itu teman-teman niat puasa Yaumul Bid ya. Sengaja aku puasa Yaumul Bid lillahi ta'ala. Hari ini, besok dan lusa. Oke. Ustazah, sebaiknya berdoa sebelum baca Quran atau setelah baca Quran? Sebelum. Ya. Oke, namanya Ustazah Naluki Kece Badai. Oke, jadi gitu ya. Iya, siap ya. Jadi sebelum, ya Allah, saya baca Quran, dengan baca Quran ini apalah teman-teman. Wanita haid boleh masuk masjid enggak? Ada 4 ulama madhab dan berbeda dalam keempat-empatnya. Yang pertama adalah yang mengatakan wanita haid tak boleh masuk masjid 7 langkah berdosa. Yang kedua mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Yang ketiga boleh masuk tak boleh duduk. Yang keempat boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Terserah teman-teman mau ikut yang mana. Wanita haid. Ada yang bilang tak boleh masuk 7 langkah berdosa, ada yang bilang boleh masuk asal tak menetes, ada yang bilang boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid, ada yang bilang boleh masuk tak boleh duduk. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Ustazah, iya, oke. Ustazah, kalau niat puasa jam 10 gimana? Kalau niat puasa jam 10 pagi, kalau dia puasa sunnah boleh aja selagi belum makan dan minum ya. Puasa Yaumul Bid boleh mulai besok Zah, boleh. Tapi afdolnya adalah hari ini, besok dan lusa. Kalau teman-teman mau mulai besok juga nggak ada masalah. Karena sebenarnya sih puasa Yaumul Bid itu bisa kapanpun, yang penting 3 hari setiap bulan. Tapi afdolnya 13, 14, 15 Hijriah. Ustazah, kalau pacar mau menikahi saya dan masuk Islamnya pas akad nikah, apa boleh? Boleh. Tapi nanti nauzubillah, nanti kalau dia keluar Islam lagi itu udah cerai. Jatuhnya cerai ya Mbak. Karena salah satunya murtad itu adalah menyebabkan perceraian ya. Ustazah, kalau mau masuk Islam tidak usah pas akad juga nggak apa-apa Mbak, pergi aja ke masjid, ajak saudaranya ke masjid, nanti bisa masuk Islam dengan ustadz-ustadz yang ada di masjid ya. Ustazah, kalau sudah cerai 2 kali harus nikah ulang tapi baru 1 minggu, belum? Ya, kalau udah cerai 2 kali, nikah ulangnya setelah 3 bulan. Tapi kalau dia kangennya baru 1 minggu, tidak perlu nikah ulang. Dia 3 bulan ya, baru nikah ulang ya. Oke, 3 bulan dulu ya. Makanya laki-laki, janganlah si cerai-cerai aja terus. Laki-laki nih banyak yang tak sanggup pisah sama istrinya. Cuman suka ngomong talak, pergi istrinya beneran dia pusing, ya kan? Jadi kurang-kurang nih ngomong cerai-cerai ya, teman-teman ya. Kalau udah ngomong cerai 1 kali boleh rujuk dalam 3 bulan, cerai 2 kali rujuk dalam 3 bulan, ya. Setelah 3 bulan harus nikah ulang. Nah nanti kalau teman-teman suaminya kalau udah 3 bulan, kalau udah talak 3 itu perempuan tidak boleh lagi rujuk dengan suaminya kecuali nikah ulang ya. Ustazah, kalau suami sering bilang pisah tapi istri masih bertahan, itu suaminya karena nggak ngerti aja kalau itu termasuk talak. Coba bilang setelah tutup live sama suaminya, Bang, kata Ustazah, kalau Bang bilang pisah itu udah boleh talak Bang, ya. Itu udah jatuh talak Bang. Mungkin dia nggak ngerti aja sih Mbak ya. Oke, banyak kok cara marah selain talak. Nanti aku kasih tahu sama suaminya. Cara marah tanpa ada efek samping talak. Nanti aku buat akun baru ya. Cara marah biar nggak jatuh talak. Isinya laki-laki semua. Canda ya guys. Ustazah, iya.
Oke. Yang lebih afdol yaumul bidnya hari ini, besok dan besok ya. Akun khusus ya, Mbak Azka. Siap. Hari ini, besok dan besok. Siap Mbak Rifa, Mbak Rabuna. Ya. Ustazah menghadapi suami yang gak romantis. Wah, berat pertanyaannya ya. Jadi gini guys, yang penting dia punya kelebihan. Daripada romantis tapi gak tanggung jawab, lebih bagus tanggung jawab walaupun gak romantis. Romantis bisa dibikin macam lagu, kita bikin romantis ya kan. Nah, kalau dia nggak romantis, teman-teman yang mancing. Caranya gimana, Zah? Ah, jangan tanya saya ya, berabe nanti urusan. Jadi gini guys, karakter orang tuh kan beda-beda. Ada yang plekmatis, ada yang melankolis, ada yang sanguinis, ada yang korelis. Yang penting dia bertanggung jawab ya. Kalau teman-teman mau suaminya romantis, nanti kita bikin akun baru, cara romantis dengan suami. Wah, isinya perempuan semua. Oke, gitu. Yang penting terima aja. Itu kan kekurangannya sedikit aja tuh nggak romantis ya kan. Nah, yang penting dia bertanggung jawab. Oke, oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya Mbak Yens. Kalau intinya kita di ACC pisah, tapi langsung baikan setelah itu bersama. Kalau langsung dalam 3 bulan boleh. Pokoknya jangan sampai 3 bulan kalau cerai. Masih boleh rujuk dalam waktu 3 bulan ya. Ustazah boleh nggak mandi wajib di siang hari ya? Kalau berhubungannya di siang hari tentu mandi wajibnya siang hari, jangan lewat sholat asar. Oke. Kan saya nggak puasa yaumul bid. Halo Mbak Yen, karena saya puasa Daud. Gimana? Bagus. Kalau yang udah puasa Daud, nggak perlu puasa yaumul bid lagi. Ya, karena puasa Daud itu puasa paling tinggi. Ustazah, iya. Oke. Perempuan hamil sebelum menikah dan menikah pada saat hamil, hukumnya tidak sah. Jadi nanti ketika lahir anak, ketika anaknya lahir, dia nikah lagi aja ya. Oke, nikah lagi aja. Ustazah, utamakan sholawat atau istighfar, dua-duanya beda fungsi. Sholawat tujuannya mendatangkan syafaat di yaumil akhir. Halo Mbak Citra, halo Mbak Yayen, jazakumullah. Sementara istighfar tujuannya adalah mengampunkan dosa kita, ya, gitu. Ustazah, maaf nih kalau ambil uang suami tanpa izin suami berdosa nggak? Mantap kali sih kawan ini ya. Ngambil uang suami tanpa izin suami, diam-diam ya guys, diam-diam, kecil-kecilan suara. Jadi kalau ngambil uang suami itu boleh kalau dia pelit guys. Kalau dia pelit boleh. Ya, suatu ketika istri Abu Sofyan bertanya kepada Abu Sofyan, kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu suami pelit. Apa kata Rasulullah? Khuz li abnaikum wa li banatikum bil ma'ruf. Jadi apa kata Rasulullah? Kalau dia pelit, kau ambil uangnya. Kau curi itu uangnya. Untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan kebutuhan anak perempuanmu. Secukupnya aja, ambilnya baik-baik, jangan ketahuan. Jadi boleh nggak ngambil uang suami yang pelit? Boleh. Tapi untuk kebutuhan nggak bisa, untuk beli iPhone nggak bisa. Nah, tapi kalau dia nggak pelit nggak boleh, ya guys. Oke, nanti ketahuan repot kita guys. Oke, gitu ya. Siap Mbak Semadi, bisi-bisi aja. Jangan sampai kedengeran suami. Ustazah, apa sama puasa kafarat dengan yaumul bid? Beda lah. Puasa kafarat itu kalau kita punya denda. Misalnya kita lupa nazar kita apa ya? Kita puasa kafarat 3 hari berturut-turut. Tapi kalau puasa yaumul bid itu wajib hukumnya. Kalau lupa nazar puasa kafarat ya. Tapi kalau puasa yaumul bid itu tapi kalau puasa yaumul bid itu dia di tanggal 13, 14, 15 apa namanya setiap bulannya ya. Dia nggak pelit tapi diminta marah-marah. Itu pelit juga Mbak. Diminta marah-marah. Saya bingung karena setahu saya kebahagiaan terbesar suami itu adalah ketika istrinya bahagia. Tapi ini udah jadi tanda akhir zaman. Kalau dulu laki-laki itu nggak suka dengan uang, yang penting istrinya ada uang dan uang tuh diserahkan ke istri. Kalau sekarang memang udah jadi tanda akhir zaman ya kayak gitu ya, laki-laki suka uang, yang terjadi adalah diminta dia marah-marah. Tapi teman-teman jangan pula mubazir ya, jangan pula mubazir. Apapun yang diberikan suami, kecil cukupkan, banyak lebihkan. Oke. Ustazah,
Hmm. Kalau baru talak satu sudah pisah 7 bulan, apa masih bisa rujuk enggak? Bisa, tapi harus nikah ulang karena udah habis masa iddahnya. Iya kan udah habis tuh kan, udah 7 bulan itu udah lewat 3 bulan. Berarti harus nikah ulang kalau mau rujuk. Ya, ada wali, saksi, mas kawin, mahar, ijab kabul. Jangan minta maharnya Fortuner, jangan. Maharnya cukup Al-Fatihah aja. Ya, melanggar sumpah harus kafarot 3 hari berturut-turut ya. Oke, Ustazah aku selalu nyimak. Ya, siap. Oke. Aku mah semua uang gaji untuk istri. Terus nanti Mbak Tini nanya, ada nggak yang kayak bapak lagi? Gitu ya guys. Ini ada bapak yang komen, aku mah semua uang gaji untuk istri. Tapi uang sampingan aku pegang sendiri. Masalahnya uang sampinganku lebih besar daripada gajiku. Endingnya kayak gitu. Ustazah kok suuzon? Tipis-tipis lah. Canda ya Pak. Terima kasih Pak sudah mampir. Oke. Ustazah, aku sering candain temanku. Ustazah, Nel, aku uang gajiku semua untuk istri. Iya, tapi uang sampinganmu kan semuanya buatmu. Emangnya kenapa? Masalahnya uang sampinganmu lebih gede daripada gajimu. Ya juga ya. Terus temanku ketawa. Kita ngobrol ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, siap Mbak Mami heboh ya. Tapi kalau Bapak yang tadi komen tuh, wah soleh ya, solehah semua teman-teman yang hadir di kanal aku ya. Oke, kita kalau duduk sama teman-teman kampus itu ke lucu ya teman-teman ya. Masya Allah ya, silaturahmi luar biasa. Ustazah, hutang puasa yang Ramadan lupa di tahun-tahun yang lalu, boleh diganti di hari Senin Kamis? Boleh sih. Di hari Senin Kamis boleh diganti. Di hari Senin Kamis boleh, tetapi niatnya satu aja. Ya, maharnya Al-Fatihah boleh nggak? Boleh. Bismillah pun boleh, ya kan? Bismillah pun boleh, ya. Kan ada film tuh Kupinang Kau dengan Bismillah, ya. Halo Mbak Suwarti, nggak terbaca pertanyaannya berarti Mbak, ya. Oke, Ustazah, iya, siap Mbak Ismi nih, hati-hati di jalan ya. Ustazah, kalau nggak ngetahui sebelum saat nikah, bapak bukan bapak kandung, apa nikahnya sah? Bintinya nama beliau. Kemarin walinya siapa Mbak Jenong? Kalau walinya adalah bapaknya, maka Mbak harus nikah lagi dengan wali hakim ya. Ya harus nikah lagi dengan wali hakim. Karena bapak bukan bapak kandung atau anak di luar nikah harus pakai wali hakim ya. Boleh Mbak Ella. Jadi kita puasa Daud, sakit berhenti nanti lanjut puasa lagi. Enggak apa-apa. Ustazah, apa hukumnya memenuhi undangan maulid? Boleh, datang aja. Yang penting tidak ada mudarat ya. Oke, Mbak September niatnya satu aja, puasa Daud aja, puasa kodo aja. Ya, apa masuk Islam harus ustadz yang mengislamkannya? Tidak sih, kalau ada yang mampu silahkan suruh dia baca syahadat sampai dia hafal ya. Siap Mbak Sehati, iya. Mbak Bulbul, aku dulu wali hakim tuh, Masya Allah ya. Mbak Bulbul nikahnya pakai wali hakim guys, oke. Oke, pengumuman Mbak Bulbul nikahnya, kayak gini ya. Ustazah, kafarat nasi bungkus buat orang tua niatnya gimana? Sedekah namanya ya. Nah, jadi sedekah namanya bukan kafarat ya. Ustazah, apakah berdosa jika melarang suamiku menikahi wanita yang dia hamili? Kalau seandainya si suami itu berzina, maka ketika dia ingin menikah dengan, sekarang dia ingin nggak, istrinya ingin nggak untuk melakukan untuk melakukan pernikahan itu? Karena menikah itu dalam kondisi itu tidak wajib, cuman dia wajib menafkahi Mbak Dina. Ya, dia wajib menafkahi ya, guys. Oke, turut berduka Mbak, semoga ada jalan keluarnya. Walaupun dia nggak nikah, dia tetap wajib menafkahi ya Mbak. Ustazah, kalau suami marah selalu ngusir, tapi masih bareng sampai sekarang. Mungkin suaminya nggak ngerti aja bahwa itu udah jatuh talak. Jadi coba bilang ke suaminya, mulai hari ini jangan suka ngusir. Karena ngusir itu jatuh talak bang. Menikah masing-masing pegang agama, zina. Nikah itu harus sesama agama. Beda agama nikahnya tidak sah. Pertanyaan aku, apakah ada orang-orang yang menikah tetapi beda agama? Yang menikahkan siapa? Ustadz atau siapa? Kan gitu ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat. Sengaja aku sholat sunat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat aja 1 rakaat ya. Ustazah, saya lagi sakit, nggak bisa puasa.
Bolehkah puasanya diganti pakai fidyah? Nggak bisa puasa apa, teman-teman? Nggak bisa puasa apa? Nggak bisa puasa Ramadan. Kalau puasa Yaumul Bid nggak perlu fidyah. Coba puasa apa, teman-teman? Ustazah, kalau udah talak 3 langsung apa masih boleh rujuk lagi? Kalau itu perbedaan pendapat di kalangan ulama madhab. Talak 3 sekali ucap, banyak yang mengatakan baru talak 1. Dia talak 3 kalau diucapkan 3 kali. Ya, jadi masih bisa rujuk dalam 3 bulan. Ustazah, kalau puasa Ramadan tidak mampu mengganti puasa, atau setiap puasa sakit, setiap puasa pingsan, setiap puasa mimisan, ya, maka teman-teman boleh membayar fidyah. Membayar fidyah itu memberi makan 1 orang fakir miskin untuk mengganti 1 hari puasa sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya. Oke, gitu. Atau diuangkan berapa 1,4 kilo beras kali berapa Ramadan, berapa hari teman-teman gak berpuasa, maka kasih dalam bentuk uang boleh ke fakir miskin. Thank you Mbak Wati udah puasa. Mbak Yaya pertanyaannya tidak terjawab. Oke, teman-teman, ada banyak kemungkinan. Pertama, pertanyaan teman-teman kurang terjawab. Pertama, bisa jadi aku tak terbaca oleh mukaku, oleh mataku. Yang kedua, terfilter. Jadi coba ganti bahasa ya, supaya bisa aku baca, dan itu biasa. Tak terbaca dalam kondisi kayak gini itu biasa ya teman-teman ya. Maafin aku karena mata aku nggak terlalu cepat untuk menangkap pertanyaan teman-teman semuanya. Ustazah, iya, anak yang melawan ibu dan berkata kasar hukumnya dosa. Wala takul lahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Wala takul lahuma uff. Ya, siap Mbak Tina. Jangan teman-teman ucapkan atau cis kepada orang tua. Ya kan? Wala tanharhuma. Jangan benci orang tuanya. Wa kullahuma kaulan karimah. Dan ucapkanlah kepadanya kalimat-kalimat yang karim. Ustazah, apakah sah bintinya disebut nama bapak yang diadopsi dari bayi? Baru tahunya 10 tahun kemudian nama bapak yang diadopsi dari bayi. Nama bapak yang diadopsi dari bayi. Gimana? Kalau Mbak ragu, ini kasusnya aku nggak mengerti Mbak Jenong. Kalau ragu nikah ulang aja lagi Mbak. Undang Ustadz ke rumah, nikah aja lagi cuma 5 menit aja. Kalau ragu nikah ulang aja. Kan ketidaktahuan kemarin kan. Oke. Ustazah, niat sholat sunnah qobliyah subuh. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Sengaja aku sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ustazah, kalau merapikan alis dengan mencukur haram, tak boleh besti. Ya, cukup dengan pensil alis atau sisir alis. Cus ya. Oke, gitu ya. Ustazah, puasa hari ini Mbak Nur, hari ini, besok dan lusa. Niatnya sengaja aku puasa Yaumul Bid lillahi ta'ala. Oke. Ustazah, anak saya meninggal 2 minggu yang lalu. Semoga Allah mudahkan ya Mbak Ana. Gimana caranya meyakinkan hati bahwa ini takdir dari Allah? Kalau kita sedih karena kehilangan seseorang atau kehilangan anak, orang tua, ya, teman-teman cukup ganti kesedihan dengan amal. Ya, kita bisa kirimkan Quran sampai hatam buat dia, ya. Kita bisa kirimkan Yasin buat dia. Kita bisa kirimkan Al-Fatihah buat dia. Ya, kita bisa misalnya bersedekah atas nama dia. Kita bisa ziarah ke makamnya. Ya, Masya Allah, kita bisa berwakaf kalau ada rezeki, wakaf Quran dan doakan untuk nama dia. Insya Allah, semakin kita berbuat, semakin kita itu akan berkurang kesedihannya. Ya, turut berduka ya Mbak ya. Oke, Ustazah, saya suka sholat taubat, hajat, tahajud, witir, baru berdoa. Apakah benar? Benar aja, boleh aja ya. Ustazah, tayamum usap muka 1 kali aja. Oke. Gitu ya teman-teman ya. Bentar. Ustazah, puasa Yaumul Bid terundur karena haid nggak apa-apa. Yang penting 3 hari berturut-turut. Ya, cuman afdolnya ya hari ini, besok dan lusa.
Ustazah, Mbak Rara, jamnya bagus ya. Udah sampai ya jamnya Mbak Rara ya. Masya Allah. Jamnya mantap kan guys? Jam